Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita lanjutkan. Ini mengenai mekanisme manajemen cloud. Bahasannya sistem administrasi jarak jauh, sistem manajemen sumber daya, sistem manajemen SLA, sistem manajemen penagihan. Sistem administrasi jarak jauh ini adalah mekanisme sistem administrasi jarak jauh menyediakan alat dan antarmuka pengguna bagi administrator sumber daya cloud eksternal untuk mengkonfigurasi dan mengelola sumber daya TI berbasis cloud. Ini gambarannya. Jadi ada cloud consumer, remote admin system, ada resource management system, ada SLA management system, ada billing management system. Ini gambar 9.2 ini sistem administrasi jarak jauh, mengabstraksi sistem manajemen yang mendasari untuk mengekspos dan memusatkan kontrol administrasi ke administrator sumber daya cloud eksternal. Sistem menyediakan konsol pengguna yang dapat disesuaikan sambil secara terprogram berinteraksi dengan sistem manajemen yang mendasarinya melalui aplikasi program interface mereka. Nah, berikut ini adalah dua tipe utama portal yang dibuat dengan sistem administrasi jarak jauh. Ada portal penggunaan dan administrasi. Ini portal tujuan umum yang memusatkan kontrol manajemen ke berbagai sumber daya TI berbasis cloud dan selanjutnya dapat memberikan laporan penggunaan sumber daya TI. Juga ada self-service portal. Ini pada dasarnya adalah portal belanja yang memungkinkan konsumen cloud mencari daftar layanan cloud dan sumber daya TI terbaru yang tersedia dari penyedia cloud. Biasanya untuk disewakan, konsumen cloud mengirimkan item yang dipilihnya ke penyedia cloud untuk penyediaan. Ada gambar 9.3, ini mengilustrasikan skenario yang melibatkan sistem administrasi jarak jauh dan portal penggunaan dan administrasi serta layanan mandiri. Administrator sumber daya cloud menggunakan penggunaan dan portal administrasi untuk mengkonfigurasi server virtual yang sudah disewa untuk mempersiapkannya untuk hosting. Jadi yang pertama ini administrator sumber daya cloud kemudian menggunakan portal layanan mandiri untuk memilih dan meminta penyedia layanan cloud baru. Yang kedua, si administrator sumber daya cloud kemudian mengakses penggunaan dan portal administrasi lagi untuk mengkonfigurasi layanan cloud yang baru disediakan dan dihosting di server virtual. Melalui langkah-langkah ini, sistem administrasi jarak jauh berinteraksi dengan sistem manajemen yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang diminta. Sistem administrasi jarak jauh tergantung pada jenis produk cloud atau model pengiriman cloud yang disewa atau digunakan oleh konsumen cloud dari penyedia cloud. Tingkat kontrol akses yang diberikan oleh penyedia cloud kepada konsumen cloud lebih lanjut tergantung pada sistem manajemen yang mendasari antarmuka sistem administrasi jarak jauh. Tugas yang biasa dapat dilakukan oleh konsumen cloud melalui konsol administrasi jarak jauh ini adalah konfigurasi dan menyiapkan layanan cloud, menyediakan dan merilis sumber daya TI untuk layanan cloud ini sesuai permintaan, memantau status layanan cloud, penggunaan dan kinerja, memantau pemenuhan quality of service dan SLA, pengelolaan biaya leasing dan biaya penggunaan, mengelola akun pengguna, kredensial keamanan, otorisasi dan kontrol akses, melacak akses internal dan eksternal ke layanan yang disewakan, merencanakan dan menilai penyediaan sumber daya TI, perencanaan kapasitas. Gambar 9.4 tentang aplikasi program interface standar yang diterbitkan oleh sistem administrasi jarak jauh dari cloud yang berbeda. Ini memungkinkan konsumen cloud untuk mengembangkan portal khusus yang memusatkan satu portal manajemen sumber daya TI untuk sumber daya TI berbasis cloud dan di lokasi. Ada cloud A dan cloud B. Sistem manajemen sumber daya. Ini ada gambar 9.5. Ini sistem manajemen sumber daya yang mencakup platform Vim dan repositori gambar mesin virtual. Ini memungkinkan memiliki repositori tambahan termasuk satu yang didedikasikan untuk menyimpan data operasional. Tugas yang biasanya otomatis dan diterapkan melalui sistem manajemen sumber daya ini meliputi mengelola template sumber daya TI virtual
yang digunakan untuk membuat instan yang dibuat sebelumnya, seperti image server virtual, mengalokasikan dan melepaskan sumber daya TI virtual ke dalam infrastruktur fisik yang tersedia sebagai tanggapan terhadap dimulainya atau jeda, melanjutkan, dan penghentian mesin virtual sumber daya TI. Mengkoordinasikan sumber daya TI dalam kaitannya dengan keterlibatan mekanisme lain seperti replikasi sumber daya, penyeimbangan beban, dan sistem failover. Menerapkan kebijakan penggunaan dan keamanan di seluruh siklus proses instan layanan cloud, dan memantau lokasi operasional sumber daya TI. Ini ada gambar 9.6. Jadi fungsi sistem manajemen sumber daya dapat diakses oleh administrator sumber daya yang dipekerjakan oleh penyedia atau konsumen cloud. Sistem manajemen sumber daya biasanya mengekspos API yang memungkinkan penyedia cloud membangun portal sistem administrasi jarak jauh yang dapat disesuaikan untuk secara selektif menawarkan kontrol manajemen sumber daya kepada administrator sumber daya cloud eksternal yang bertindak atas nama organisasi konsumen cloud melalui portal penggunaan dan administrasi. Ini gambar 9.6. Ini administrator sumber daya awan dan konsumen awan yang akses penggunaan dan portal administrasi secara eksternal untuk mengelola sumber daya TI yang disewakan. Administrator sumber daya awan penyediaan awan menggunakan antarmuka pengguna asli yang disediakan oleh VIM untuk melakukan tugas pengelolaan sumber daya internal. Pada gambar 9.7, sistem manajemen SLA yang mencakup manajer SLA dan repositori pengukuran quality of service. Di sini mekanisme sistem manajemen SLA ini mewakili berbagai produk manajemen cloud yang tersedia secara komersial yang menyediakan fitur yang berkaitan dengan administrasi, pengumpulan, penyimpanan, laporan, dan pemberitahuan waktu proses dari data SLA. Penerapan sistem manajemen SLA umumnya akan mencakup repositori yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data SLA yang dikumpulkan. Ini berdasarkan metrik yang telah ditentukan dan parameter pelaporan. Dan ini akan bergantung pada satu atau lebih mekanisme monitor SLA untuk mengumpulkan data SLA yang kemudian dapat dibuat tersedia hampir secara real time untuk penggunaan dan portal administrasi untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan mengenai layanan cloud aktif. Ini pada gambar 9.8. Nah, gambar seperti ini. Jadi pada gambar 9.8, konsumen layanan cloud berinteraksi dengan layanan cloud. Pertama, monitoring SLA mencegah pesan yang dipertukarkan, mengevaluasi interaksi, dan mengumpulkan data runtime yang relevan dalam kaitannya dengan jaminan kualitas layanan yang ditentukan dalam SLA layanan cloud. Selanjutnya kedua A, data yang dikumpulkan disimpan dalam repositori. 2B, yang memerlukan bagian dari sistem manajemen SLA. Ketiga, permintaan dapat dikeluarkan dan laporan dapat dibuat untuk administrator sumber daya cloud eksternal melalui penggunaan dan portal administrasi. 4, untuk administrator sumber daya awan internal melalui antarmuka pengguna asli sistem manajemen SLA. Pada gambar 9.9, sistem manajemen penagihan terdiri dari manajer harga dan kontrak serta repositori pengukuran bayar per penggunaan. Jadi, mekanisme sistem manajemen penagihan didedikasikan untuk mengumpulkan dan pemrosesan data penggunaan yang berkaitan dengan akuntansi penyedia cloud dan penagihan konsumen cloud. Sistem manajemen penagihan mengandalkan monitor bayar per penggunaan untuk mengumpulkan data penggunaan runtime yang disimpan dalam repositori yang kemudian diambil oleh komponen sistem untuk tujuan penagihan, pelaporan, dan pembuatan faktur. Ini seperti gambar 9.9 dan 9.10. Nah, ini pada gambar 9.10, konsumen layanan cloud bertukar pesan dengan layanan cloud. Pertama, monitor bayar per penggunaan, ini melacak penggunaan dan mengumpulkan data yang relevan dengan penagihan. 2A, yang diteruskan ke repositori yang merupakan bagian dari sistem manajemen penagihan. 2B, sistem secara berkala menghitung biaya penggunaan layanan cloud yang terkonsolidasi dan membuat faktur untuk konsumen cloud. 3, faktur dapat diberikan kepada konsumen cloud melalui penggunaan dan portal administrasi. Sistem manajemen penagihan
Ini memungkinkan untuk menentukan kebijakan harga yang berbeda serta model penetapan harga khusus per konsumen cloud dan atau per sumber daya TI. Model penetapan harga dapat bervariasi dari model bayar per penggunaan tradisional hingga mode tarif tetap atau bayar per alokasi atau kombinasinya. Pengaturan penagihan didasarkan pada pembayaran pra-penggunaan dan pasca penggunaan. Ini jenis terakhir dapat mencakup batas yang telah ditentukan sebelumnya atau dapat diatur dengan kesepakatan bersama dari konsumen cloud untuk memungkinkan penggunaan tidak terbatas dan akibatnya tidak ada batasan pada penagihan berikutnya. Ketika batasan ditetapkan biasanya dalam bentuk kuota penggunaan. Jika kuota terlampaui, sistem manajemen penagihan dapat memblokir permintaan penggunaan lebih lanjut oleh konsumen cloud.